Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ngeri, di pulau ini jumlah makhluk halusnya lebih banyak daripada manusia. Konon, penghuni tak kasat mata alias makhluk halus di pulau bernama Makinak ini jumlahnya melebihi populasi manusianya. Terletak di titik terjauh dari daratan kota Michigan, Makinak dapat dicapai dengan perahu atau pesawat. Meski sudah tua, pulau tersebut masih mempertahankan keunikannya. Fitur-fitur bersejarah yang mempesona dan masih terlihat sama ketika imigran Eropa kali pertama menginjakan kaki ke daratan Amerika. Masih terlihat jelas di pulau ini. Meski begitu, ada larangan bagi semua kendaraan bermotor di sini, kecuali mobil salju pada musim dingin yang telah diterapkan sejak 1898. Sejarah daratan ini diduga kuat lebih lama dari data yang ada. Sejumlah artefak bahkan pernah ditemukan di beberapa bagian pulau yang pernah menjadi pemakaman nenek moyang pribumi Amerika ini. Artefak ini berasal dari masa lalu hingga 900 tahun sebelum Masehi. Dilansir dari Terselubung, jelang musim panas, Makinak sering diserbu turis yang datang untuk melihat taman nasionalnya. Namun saat segala sesuatu terlihat putih diselimuti salju, permukaan dari Danau Huron yang ada di sini sering berubah menjadi lapangan es raksasa. Populasi pulau tersebut pun semakin menurun dan hanya tinggal beberapa orang saja. Pengarang buku berjudul How is Makinak, Lord Clemens, mengungkapkan kepada Kavanagh Video Production bahwa Pulau Makinak merupakan salah satu lokasi paling berhantu di dunia. Pulaunya kecil, tapi aku yakin ada banyak makhluk halus di sini. Aku sangat percaya bahwa Pulau Makinak adalah pulaunya orang mati, ungkap Clemens kepada Midland Daily. Clemens mengatakan ada sejumlah makhluk halus yang bergentayangan di sini. Di antaranya ada arwah mahasiswa bernama Harvey yang meninggal secara aneh pada akhir 1960-an atau awal 1970-an di tempat ini. Clemens juga mengatakan Harvey dipercaya bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri di belakang bangunan Resort Mission Point, dulu kampus Makinak, setelah cintanya ditolak. Jasadnya sempat tidak ditemukan hingga 6 bulan lamanya. Clemens mengaku pernah membahas kasus tersebut dengan anggota polisi di negara bagian tersebut. Ia pun meyakini ada keganjilan dari kasus Harvey, yang mungkin menjelaskan mengapa arwahnya tak pernah meninggalkan pulau. Clemens kemudian mengetahui bahwa Harvey tewas secara menggenaskan dengan 2 peluru di kepalanya. Clemens meyakini jika tak mungkin Harvey menembak dirinya 2 kali. Fakta bahwa senjata ditemukan tak jauh dari jasadnya pun semakin menambah bobot misteri dari kasus ini. Jika hal ini tidak memberi penjelasan soal kasus Harvey yang tidak terselesaikan, lalu apa? Ungkapnya, kini Harvey dilaporkan kerap bergentayangan di teater Mission Point, di mana ia dilaporkan sering usil mencubit dan mencolek wanita di dalam kegelapan. Harvey mengungkapkan jika dirinya pernah melihat Harvey pada tahun 1980-an. Ketika itu ia masih berusia 12 tahun, kala itu bulan Juli.
Clemens mengaku saat itu dirinya sedang berenang di kolam yang berada di halaman resort tersebut. Di pelataran kolam berenang, aku melihat seseorang sedang berdiri, ungkapnya. Wujud itu nyata. Clemens selalu meminta neneknya untuk melihat ke arah penampakan itu, tapi wujud itu tiba-tiba menghilang seperti kabut. Tak mungkin dia kabur, pasti akan ada jejak yang ditemukan. Dari semua atribut, wajah, rambut, kaos, semua terlihat. Namun tak lebih dari itu, karena semak-semak menghalangi penampakannya, ia mengklaim sempat memeriksa lokasi itu, namun tak menemukan apapun. Lokasi itu sulit untuk dijangkau dan berbahaya, kata dia. Arwah lainnya yang diduga menghuni resort itu adalah hantu seseorang perempuan muda bernama Lucky yang kerap terdengar memanggil-manggil orang tuanya. Ada juga arwah orang pribumi Amerika, hingga seorang wanita yang terdengar menyanyikan lagu-lagu lama dekat bangunan teater. Warga setempat meyakini bahwa Lucky jatuh sakit di pulau tersebut, sementara orang tuanya harus pergi karena urusan bisnis Detroit. Ia meninggal sebelum mereka kembali. Clemens mendapatkan laporan bahwa orang-orang di sana pernah melihat wujud anak kecil dan suara memanggil ayah dan ibu. Menurut Clemens, wujud Lucky seringkali terlihat di balkon Mission Point dan terkadang di teater atau auditorium. Sejumlah arwah anak kecil juga dilaporkan bersemayam di sejumlah tempat di pulau tersebut. Meski tidak ada dokumen terkait seorang anak perempuan yang meninggal di pulau tersebut, Clemens mengatakan bukan berarti itu tak pernah terjadi, sebab pencatatan data di sana baru dilakukan pada tahun 1800-an. Laguna di sisi Danau Huron antara Mission Point dan tepi kota menjadi pusat laporan penampakan supranatural. Tempat ini cukup berbahaya karena memiliki tebing curam setinggi 6 meter. Pada akhir 1970-an, seorang pria diduga tersangkut rumput laut dan tenggelam, ungkap Clemens. Namun sejarah panjang laguna itu lebih mengerikan. Pada tahun 1700-an dan awal 1800-an, ketika benteng mekanik masih jaya, banyak rumah pelacur bermunculan di sini. Katanya, 7 wanita diduga sebagai penyihir dan memikat tentara, pedagang, dan suami-suami secara acak. Menurut cerita, warga yang marah menangkap mereka yang dianggap tukang bikin guna-guna. Batu berat diikatkan ke kaki mereka, lalu tubuh para perempuan itu dilempar ke laguna. Jika tenggelam, itu artinya mereka tak bersalah. Sebaliknya, kalau saja mereka mengapung, berarti mereka punya kekuatan sihir. Seandainya terjadi, warga akan menggantung para tersangka. Ternyata jasad para korban tenggelam. Arwah mereka yang geram konon bergentayangan di laguna. Kami pernah melihat bayangan keluar dari air, namun tak sampai membuat air bergejolak dan berdesir. Kami juga pernah mendengar suara benda yang jatuh ke air, sangat keras, padahal tak ada apapun, ungkap Clemens. Ia mengatakan laguna di Mission Point dan panggung teater merupakan lokasi yang paling menyeramkan di pulau itu. Staf yang bekerja di sana kerap melaporkan kejadian aneh atau misterius. Menurut cerita, ketika pekerja konstruksi sedang menggali fondasi Grand Hotel, mereka menemukan begitu banyak tulang belulang hingga tak terhitung jumlahnya. Hingga kini gosip masih beredar bahwa para pekerja tidak tahu caranya menangani situasi tersebut. Putus asa, mereka berhenti mengumpulkan tulang belulang, lalu cuek saja membangun hotel di atasnya. Banyak pekerja ini mengaku melihat bayangan hitam besar yang diduga jahat di dalam penginapan. Kuburan korban perang pada tahun 1814
Di sini menjadi lokasi bersejarah, sekaligus menjadi pengingat masa kelam pulau itu. Di sini disebutkan bahwa pasukan Amerika bertempur dengan Inggris dalam upaya untuk merebut kembali pulau yang dikuasai Britania Raya itu pada tahun 1812. Kuburan tentara pun dibuat sebagai pengingat masa kelam pulau itu. Setibanya di pulau ini, ada lokasi yang dikenal dengan British Landing. Di sini tentara Amerika di bawah pemimpinan Kolonel George Grogan pernah dihadang saat mereka berusaha maju ke daratan, dan itu yang tertera pada plakat. Upaya untuk mengusir Inggris dipukul mundur oleh pejuang Indian yang bersembunyi di hutan lebat, yang berakhir pada kematian Mayor Andrew Holmes. Chong Han mundur ketika ia menyadari mereka tidak bisa mengalahkan pasukan Inggris. Jasad mereka yang tewas dikuburkan di satu tempat. Kuburan tersebut terkenal angker. Konon ada penampakan seorang tentara berjalan di jalur Rift lereng. Juga bayangan mirip bagian tubuh manusia yang termutilasi. Perabot-perabot di beberapa bangunan di sini dilaporkan bergerak dengan sendirinya sampai-sampai memicu detektor di kantor pengelola Hills Apartemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.